Assalamualaikum Bu Kaima. Waalaikumsalam Pak Mus. Bagaimana kabarnya Ibu Kaima hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mus. Pak Mus sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Kaima. Oh iya, Ibu Kaima nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dulu Ibu Kaima. Boleh Bu? Sangat boleh Pak. Oh iya siap. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau kemudian apakah ibu sudah sesuai dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu Kaima. Untuk pertama, kompetensi apa yang Ibu Kaima ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi rencananya hari ini saya akan coba kembangkan kompetensi coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian bisa mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir itu adalah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Kaima. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, atau yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk observasinya Bu? Ya. Kalau nanti dalam pelaksanaan proses coachingnya saya akan coba kembangkan dua kompetensi. Yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu adalah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Ya, jadi tadi sudah disampaikan mau mengembangkan dua kompetensi Bu ya. Nah, yang pertama adalah ingin mengembangkan yang lebih spesifik di sini adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu Kaimah, kira-kira ini Ibu Kaimah ya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Kaimah inginkan di sini? Kalau menurut saya yang menjadi indikator ketercapaiannya nanti adalah saya menginginkan coach saya itu bisa menyampaikan solusi atas permasalahannya, kemudian dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya juga Pak. Jadi seperti itu ya. Ya. Baik, jadi Ibu Kaima, indikator ketercapaian di sini adalah ingin menemukan sendiri solusi atas permasalahannya coach ya, Bu. Jadi Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nah, nantinya setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol kembali, nggak apa-apa Bu ya? Mungkin Ibu Kaima ya bisa bersedia untuk kita lanjut mengobrol lagi masalah ini ya. Nah, jadi silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Ya, baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Iya, sama-sama Ibu Kaima. Assalamualaikum Bu Rati, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Kaima. Alhamdulillah saya baik. Bu Kaima sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Rati. Oh iya, katanya Bu Rati hari ini mau cerita ya? Kira-kira mau cerita apa nih hari ini? Iya ini Bu, saya pengen curhat sedikit nih sama Ibu. Pengen cerita, jadi sekarang ini
ada waktu nggak? Ya sekitaran 10 sampai 15 menitan lah Bu. Ada kok gratis, silakan aja. Saya tinggal keluar juga hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi begini Bu, saya itu punya masalah di sekolah. Kenapa ya akhir-akhir ini siswa saya itu minat belajarnya itu bukan minat aja sih, sebenarnya minat dan motivasinya itu sudah menurun. Dan ternyata setelah saya amati secara garis besar, guru-guru di sekolah saya itu ternyata sampai dengan saat ini masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional Bu. Jadi mereka itu masih aja menggunakan metode-metode ceramah, gitu-gitu aja sih Bu. Jadi sebenarnya ini menjadi permasalahan yang urgent menurut saya yang saat ini saya alami Bu. Gitu. Jadi Bu Rati ini masalahnya punya teman-teman guru di sekolah yang masih menggunakan metode mengajar yang konvensional gitu ya Bu ya. Jadi intinya mereka menggunakan metode yang tidak variatif ya. Iya, benar sekali Bu. Mereka itu cuma menggunakan itu dia seperti yang saya katakan tadi, hanya ceramah-ceramah aja. Padahal sebenarnya mereka itu bisa menggunakan metode-metode yang bervariatif, kemudian media-medianya juga yang bervariatif. Misalnya media-media yang sedang update saat-saat sekarang ini Bu. Jadi bolehlah mereka itu menggunakan kayak sekarang yang lagi trending itu ada quizzes, kemudian ada wow, atau enggak yang paling gampang lah misalnya mereka itu menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Kan saya rasa itu sudah mudah, seharusnya bisa dilaksanakan Bu. Tetapi dilihat dari kondisi guru yang sekarang ini, yang seperti itu tidak dilaksanakan gitu. Begitu ya. Jadi kalau untuk pelatih nih dari percakapan kita hari ini, apa nih kira-kira yang Bu Rati harapkan? Saya harapkan dari percakapan kita ini saya memperoleh solusi atas permasalahan yang saya alami saat ini, yaitu rekan-rekan guru saya dapat memberikan atau menyajikan model atau media pembelajaran yang bervariatif tentunya Bu, sehingga bisa memberikan perubahan di sekolah. Itu Bu. Ya, berarti Bu Rati ini sangat menginginkan adanya perubahan ya dari rekan-rekan guru Iya, yang bekerja di sekolahnya Bu Rati. Ya. Boleh nggak diceritakan perubahan yang seperti apa yang diinginkan tadi? Saya ingin itu ya seperti yang saya katakan tadi Bu, misalnya guru-gurunya itu bisa update kayak sekarang ini kan mereka bisa memanfaatkan media-media yang berbau IT untuk menyajikan pembelajaran, misalnya pada media-media pembelajaran quizzes, kemudian wobble kan lagi trending nih mereka berdua, dan itu sebenarnya sangat-sangat gampang, menurut saya sangat-sangat gampang dilaksanakan, karena ini kan bukan cuma satu dua orang aja yang bisa, tapi rata-rata guru di sekolah lain juga itu bisa melaksanakan. Kenapa kita di sekolah ini tidak bisa gitu Bu? Ini kan demi perubahan bersama gitu. Iya sih. Kalau menurut Bu Rati nih, kalau kita ukur dengan level nih dari 1 sampai 10, di rekan-rekannya itu sudah menunjukkan level berapa? Kalau saya amati sih untuk rekan-rekan guru saya ya sekitaran level 6 Bu. Masih di level 6. Berarti Bu Rati menginginkan perubahan dari level 5 dan 5 ke 6 tadi ya? 6 ya? Iya, Nanti level 6. jadi ingin nanti berubah ke level berapa atau naik ke level berapa? Ya enggak sih sempurna banget Bu ya, setidaknya ada perubahan lah gitu, dari level 6 ke level 8 juga nggak apa-apa, karena memang kebetulan di sekolah itu sebenarnya bukan tidak mungkin ini,
adanya perubahan yang benar-benar signifikan, karena memang kita kan sesuaikan dengan kondisi gurunya juga Bu. Jadi kenapa saya mengatakan perubahan itu dari level 6 ke level 8, maksudnya bertahap gitu Bu ya, karena memang di sekolah itu ada banyak guru-guru senior gitu Bu. Jadi guru-guru senior dalam arti usianya lebih tua lah gitu Bu. Kita tahu kalau misalnya guru-guru senior itu kan memang dia sensitif kalau masalah IT seperti itu Bu. Iya. Kalau begitu berarti kira-kira langkah-langkah apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat perubahan dari level 6 tadi ke level 8? Kalau menurut saya yang sederhana-sederhana aja Bu ya, langkah sederhana untuk perubahan bisa dilakukan dengan kegiatan pendampingan atau mentoring misalnya, seperti itu Bu. Jadi Ibu nanti akan mencoba melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan ya. Iya. Ada nggak strategi lain yang bisa Ibu lakukan selain kegiatan pendampingan atau mentoring tadi? Ada sih, kayaknya saya harus melakukan komunikasi terlebih dahulu tentunya dengan atasan saya, dalam hal ini kepala sekolah. Boleh juga dengan melakukan kegiatan workshop atau pelatihan. Jadi workshop atau pelatihan itu bisa dilakukan tidak usah besar-besar lah, maksudnya tidak usah jauh-jauh lah, boleh kita lakukan di dalam lingkungan sekolah juga, misalnya pada pembelajaran sekolah seperti itu Bu. Tapi kalau menurut saya untuk yang yang pembel ini harus benar-benar ekstra juga Bu, karena kan pembel itu melibatkan juga. Gitu ya. Jadi untuk melaksanakan apa yang Ibu Rati inginkan tadi atau strategi yang Ibu coba lakukan untuk rekan gurunya tadi, ada nggak yang bisa membantu Bu Rati agar hal itu bisa dilaksanakan? Tentunya ada Bu ya, karena saya nggak mungkin melaksanakan ini tuh sendirian, nggak mungkin Bu. Jadi nanti saya akan mencoba berkolaborasi dengan tentunya pada rekan-rekan saya yang memiliki keahlian-keahlian khusus misalnya di bidang IT, atau rekan-rekan saya yang sudah menerapkan model-model atau metode pembelajaran yang bervariatif. Jadi boleh nanti saya minta bantuan, ada beberapa guru di sekolah itu misalnya seperti Bu Yanti, kemudian Bu Ayu, dan juga Bu Nunung juga nanti akan saya mintai bantuan untuk bekerja sama dengan saya untuk melakukan mentoring ini Bu. Begitu ya. Jadi rencana Bu Rati dalam waktu dekat ini akan melakukan kegiatan kolaboratif dengan rekan sejawat ya. Sekarang kita mungkin sudah di ujung percakapan ngobrolan itu berarti. Nah, dari kegiatan kita dari awal dan ini sudah mau berakhir, apa nih hal-hal yang berarti dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu ya, tadi kan saya mendapati masalah, tapi setelah melakukan percakapan ini kayaknya saya sudah mendapatkan beberapa solusi dari permasalahan yang saya alami, seperti itu Bu. Luar biasa ya, keinginannya Bu Rati untuk merubah rekan-rekan gurunya di sekolah agar kegiatan pembelajarannya bisa lebih baik, kemudian siswa-siswinya juga bisa termotivasi lagi untuk belajar. Saya sendiri sebagai coachnya Bu Rati sudah tidak sabar nih menunggu cerita-ceritanya Bu Rati lagi nanti. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk percakapan kita hari ini. Saya sudah mendengarkan keluh kesahnya Bu Rati dan terima kasih juga hari ini atas waktunya Bu Rati ya. Seharusnya saya yang berterima kasih Bu, karena kan tadi saya yang minta Bu Kaima untuk meluangkan waktu Ya. Jadi semoga kita nanti bisa ketemu lagi ya Bu Rati ya. Kita akan ngobrol lagi. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Kaima. Waalaikumsalam Pak Muslim. Gimana nih
nih perasaannya Ibu Kaima sudah melakukan proses coaching tadi? Kalau diceritakan perasaannya sudah juga Pak ya. Iya sudah ya. Nah begini Ibu Kaima, jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu Kaima. Yang akan saya tanyakan kepada Ibu Kaima adalah yang pertama di sini, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaiannya Ibu Kaima? Jadi selama proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach, kemudian apa saja rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach nantinya, kemudian tanggung jawab juga, kemudian saya menggali potensi dari si coach agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Ya, baik. Ibu Kaimah sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu Kaimah juga tadi sudah mengarahkan coach untuk mencari dan menemukan dan merencanakan tindakan aksinya. Ya sebaiknya dilakukan juga Ibu Kaimah sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach agar rencana aksinya ini bisa dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu Kaimah dengan coach tadi, sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ Ibu Kaimah sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali saya melihat Ibu Kaimah tadi, apa yang sudah Ibu Kaimah lakukan pastinya untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ya. Kedepannya bisa diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Ibu Kaimah. Oh ya, jadi satu lagi nih Bu, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Kaimah kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan lagi ke depannya adalah bisa mendalami dan memahami lagi tentang alur kita untuk melakukan proses coaching supaya coaching selanjutnya bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Memang luar biasa Ibu Kaimah. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri Bu ya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.